Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada hari ini dan kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita mengenai hidup di dalam roh yang tinggal sebentar lagi, ya sedikit lagi kita akan lanjutkan supaya bisa selesai ini, ya. Tapi bila sebelumnya kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang akan berbicara kepada kita semua pada hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan pesannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah pimpin dan menyertai kami semua, memelihara kehidupan kami dengan baik sampai dengan hari ini. Kami boleh sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya semua akan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada dan beserta kami semua. Tuhan pelihara kehidupan kami dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan biar apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan ada beserta kami dan itu cukup bagi kami. Terima kasih buat hari ini yang Kau sudah berikan dan memberi kesempatan pada kami untuk berkumpul kembali untuk mendengarkan pelajaran-Mu yang akan Kau ajarkan kepada kami semua mengenai hidup di dalam roh ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai, menjadi guru yang terbaik bagi kami. Berikanlah hikmat dan wahyu kepada kami semua untuk mengerti dan memahami kebenaran firman ini. Dan Tuhan yang berbicara bagi kami semua. Biarlah Tuhan pakai lidah mulut hamba-Mu ini hanya menyampaikan firman perkataan dan isi hati-Mu saja. Jauhkan pikiran perasaan suara manusia di sini, tapi hanya pikiran perasaan-Mu yang tersampaikan dan suara-Mu saja yang diperdengarkan. Dan kami tundukkan jiwa dan roh kami, tubuh kami untuk takluk pada firman-Mu yang kami dengar, menjadi telinga seorang murid sehingga bisa mendengar dan melakukannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja di dalam pelajaran hari ini, dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, berkat Tuhan di atas kami semua. Amin. Oke, nah hari ini kita akan memasuki pasal terakhir yaitu E9 Romawi. Ini yang terakhir ya. Bab terakhir E9 Romawi ya. Coba dicatat dengan judulnya. Judulnya adalah melarikan diri dan menyeberang sungai. Melarikan diri dan menyeberang sungai. Kasih garis bawah semuanya kalimat ini. Ya, lengkap satu baris. Ya, dan ini ayatnya dulu ditulis. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Nah, kemudian keterangannya ya, sebelah kanan keterangannya. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup. Dan dapat menusuk ke dalam batin kita. Dan dapat menusuk ke dalam batin kita. Tanda panah ke samping. Tanda panah ke samping ya. Serta memisahkan roh. Serta memisahkan roh. R besar ya, rohnya R besar. Dalam kurung tempat maha kudus kita. Dalam kurung ya, tempat maha kudus kita. Kurung tutup. Tempat maha kudus kita. Jadi roh ini adalah tempat maha kudus atau ruang maha kudus ya, di mana kita bisa berjumpa Tuhan dan berkomunikasi, berkontak di dalam roh ini. Koma, memisahkan roh, koma, dengan jiwa. Ya, dengan jiwa. Dalam kurung, ya kurung buka lagi, kurung buka, keadaan sekeliling, kurung tutup. Keadaan sekeliling, kurung tutup. Ya, jadi coba kita baca dulu Ibrani 4 ayat 12. Ya, Ibrani 4 ayat 12 dulu kita baca. Sebab firman Allah hidup. Ya, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita mau menguji segala sesuatu harusnya dengan firman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dalam pikiran kita, ada sesuatu dalam perasaan kita yang ada di jiwa muncul, untuk memisahkan apakah itu dari diri kita atau dari Tuhan, ya memisahkan jiwa dan roh, itu harus dengan firman Tuhan pengujiannya. Karena firman Tuhanlah yang hidup, yang kuat, yang bisa tajam, bisa nusuk, bisa misahin pertimbangan kita, pikiran kita, perasaan kita, apakah itu udah berasal dari diri kita atau itu dari Tuhan. Ya, akan terlihat di situ. Jadi dia seperti pedang bermata dua yang nggak cuma nusuk,
firman itu nggak cuma nusuk kepada orang yang mendengar, termasuk orang yang membaca atau orang yang memberitakannya. Jadi kalau misalnya dia memberitakan firman, firman itu menusuk yang dengar maupun yang memberitakan. Jadi sama-sama. Ya itulah yang disebut dengan pedang bermata dua, itu maksudnya di situ. Dia bisa menusuk ke depan, dia juga bisa masuk ke dalam. Ya, nah jadi sama-sama kena gitu loh. Jadi kalau saya memberitakan firman seperti ini, itu bukan cuma buat kalian, itu buat saya. Terutama saya dulu, saya yang sebagai pemberita, saya yang akan dituntut lebih dulu, saya yang harus melakukan lebih dulu, saya harus jadi teladan, saya harus jadi korbannya kalau orang bilang gitu ya, harus lebih dulu ditaruh di atas mesbah untuk melakukan firman itu ya, jadi untuk dipertunjukkan, untuk dijadikan teladan contoh. Nah baru nanti kalian yang mendengar ikut melakukannya ya, jadi itu pedang seperti itu. Nah di dalam firman itu dia juga menguji batin ya. Kalau kita ada punya pemikiran, pertimbangan tentang sesuatu hal, tentang sesuatu masalah, kesulitan, persoalan atau apapun, itu kita bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan, ini dari perasaan kita sendiri atau dari Tuhan, itu berdasarkan firman. Jangan sampai itu bertentangan. Pokoknya kalau yang bertentangan dengan firman itu pasti bukan kehendak Tuhan. Itu kita harus tahu. Jadi patokannya firman, makanya kenapa kita harus ngerti firman. Kita harus banyak baca firman, harus banyak dengar khotbah firman Tuhan yang benar ya, Injil yang murni, Injil yang sejati, itu semua mengubah hidup soalnya. Ya, Injil yang murni, Injil yang sejati adalah yang mengubah hidup kita. Nah, kalau Injil itu mengubah hidup kita, itu Injil yang benar. Tapi kalau Injil itu cuma mengenakan telinga kita, membuat hati kita kayak berbunga-bunga, terus bikin hati kita jadi kayak kayak senang begitu, kayak apa ya, kalau orang bilang misalnya gini ya, berkat jasmani, kamu akan diberkati, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu kan enak ya di telinga ya, keberhasilan yang bisa kita dapatkan di dunia ini begitu loh, di dunia yang fana ini. Jadi semua berpatokan pada materi, pada hal yang fana, pada hal yang bersifat daging ya, tubuh jasmani yang enak. Daging kita jadi enak, daging kita dimanjain, daging kita diberkatin berkat-berkat jasmani. Nah itu kan mengenakan telinga, itu kan membuat hati kita gimana gitu kan, rasanya seneng gitu kan. Nah happy daging gitu loh ya. Jadi beda ya, firman Tuhan yang benar, yang murni, yang sejati, yang Tuhan ajarkan, menyangkal diri pikul salib, itu penderitaan. Dan itu gak enak buat daging kita, waktu kita dengar pun udah gak enak ya, nggak enak buat daging kita, nggak enak buat di telinga kita, tapi justru itu yang menyelamatkan jiwa kita. Jadi harus bisa bedain ya. Jadi Injil yang benar adalah yang membawa kepada penderitaan, tapi penderitaan buat daging kita, tapi itu kemuliaan buat roh kita, itu kemuliaan batinnya kita, itu kekayaan batinnya kita, itu keselamatan buat jiwa kita. Jadi kita harus bedakan yang kekal sama yang fana ya, yang benar-benar akan membawa kita kepada kekekalan nanti, atau yang hanya cuma bersifat sementara di bumi. Itu harus bisa dibedakan ya. Nah, jadi semua harus disesuaikan dengan firman yang benar ya, jangan sampai salah makanya dalam mengerti firman ya. Makanya di sini firman Allah itu hidup dikatakan, bisa menusuk ke dalam batin ya, jadi bisa memisahkan ya, yang mana roh, yang mana jiwa ya. Yang mana roh itu adalah tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus kita ya, di mana roh ini R kecil ya, tadi kan di Alkitab R kecil itu sebenarnya adalah roh yang dilahirkan kembali. Makanya kalau di catatan tuh R besar supaya kita bisa kita bisa membedakan. Maksudnya itu roh yang sudah dilahirkan kembali, bukan roh yang biasa, bukan roh manusia ya, bukan roh manusia biasa, tapi itu roh manusia yang sudah dilahirkan kembali. Makanya kita pakai R besar kalau di catatan supaya kita ngerti. Kalau R besar itu kan pasti adalah roh kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah menyatu dengan roh Allah, di mana roh Allah sudah tinggal di dalamnya. Ya, jadi itu tempat Maha Kudus di mana ada roh Allah tinggal di dalamnya, dan itu dipisahkan dengan jiwa, yang dimana jiwa itu masih suka terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Jiwa kita kan masih dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, masih suka ngeliat keluar, masih suka merasakan daging. Jadi makanya jiwa kita tiap hari kalau kita menghadap kepada firman, jiwa tuh makin lama makin miring, makin menghadap kepada firman, berarti makin menghadap kepada roh. Tapi kalau jiwa ini kita lebih banyak konsumsinya adalah dunia, lebih banyak konsumsinya ngelihat hal-hal duniawi, medsos, berita-berita dunia dan sebagainya, pergaulan kita yang mungkin banyak kan itu dipenuhi dengan keduniawian, itu akan masuk racun lagi, dan jiwa kita akan menghadap ke sana, kepada hal-hal duniawi yang membuat kita mikirinnya hal-hal dunia. Maka jiwa kita akan menjauh dari roh. Ya, nah itu. Jadi jiwa di sini tinggal tergantung dia mau menghadap kemana. Ya, seperti yang saya sudah selalu kasih ilustrasi. Kalau dia misalnya menghadap ke luar, ke sekeliling, keadaan sekeliling, ya, kepada
hal-hal dunia yang di depan, ya maka dia menghadapnya ke daging. Tapi kalau dia menghadap ke firman, itu berarti dia akan makin membuat roh itu makin kuat, ya, makin kokoh begitu, ya, dan bisa menghadapi apapun dengan firman, dengan kekuatan Tuhan, ya, dengan kasih karunia Tuhan. Jadi makanya tinggal tergantung jiwanya mau menghadap kemana. Dia mau menghadap keadaan sekeliling, ke tubuh, atau menghadap kepada roh, yaitu firman. Ya, nah firman itu menjadi kekuatan, makanan buat jiwa, makanya supaya jiwanya jangan kena racun. Kalau makin banyak yang dikonsumsi adalah berita dunia, berita-berita di medsos, kehidupan orang duniawi, itu akan meresap. Itu jadi racun lagi buat jiwa kita. Ya, tapi kalau misalnya jiwa kita nggak mau dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, ya harus isi dengan firman. Ya, firman itu menguduskan, menyucikan, membersihkan kita dari hal-hal dunia itu, dari kotoran, racun-racun yang ada dalam jiwa, dibersihin sama firman sampai dia bisa menghadap kepada firman dan hanya mengandalkan firman, ya. Nggak selalu segala sesuatu diuji dengan firman. Kalau yang bertentangan dia nggak mau gitu. Ya kita bisa bedain jadinya. Ya, itu belajar kita membedakan. Kepekaan itu didapat ketika kita terus jiwa kita diisi dengan firman, jiwa kita dipenuhi oleh firman dan bersentuhan terus dengan Tuhan di ruang Maha Kudus ini. Roh kita tuh dikuatin terus, artinya kita terus berkontak sama roh itu. Ya, hidup dalam roh, ya, selalu membuat kita kuat. Nah, terus kemudian Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Lengkap satu baris ya, lengkap satu baris, tulis lagi. Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Keterangannya sekarang. Melarikan diri dari titik 2, melarikan diri darinya kasih kasih baris bawah semuanya, ya. Melarikan diri dari itu kasih garis bawah semuanya. Nah, kita harus melarikan diri dari mana nih? Nah, coba ya, baris baru ya, strip minus pertama, daging. Ya. Strip minus kedua, pendapat atau opini. Ya, daging terus pendapat atau opini. Yang ketiga, ketidaksehatian. Ya, strip minus keempat, pengalaman usang. Strip minus kelima, agamawi. Strip minus keenam, ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran ini termasuk yang menyesatkan, yang palsu, ya. Ajaran-ajaran bisa doktrin, bisa Injil yang palsu, ya. Kebiasaan, tradisi, ya, kebiasaan, tradisi, adat istiadat gitu ya, etika, moral, ya, dan berita-berita palsu yang mengenakan telinga begitu, ya, termasuk semuanya itu ajaran-ajaran ini. Nah, terakhir, karakter lama atau kodrat dosa. Nah, ini semua yang kita harus beresin selama kita hidup. Dalam proses keselamatan jiwa kita seumur hidup kita, Tuhan mau mengajar kita untuk melarikan diri dari semua ini. Kita dipisahkan dari semua ini. Ya, kita harus melarikan diri dari semua ini, poin-poin ini, ya, untuk kita bisa untuk kita bisa makin hari makin mencapai standar yang Allah kehendaki, bagaimana menjadi manusia Allah yang serupa dengan Yesus dan memiliki kodrat ilahi, ya. Nah, itu makanya ini semua harus kita melarikan diri dari semua ini. Kalau kita melarikan diri dari semua ini, kita tanggalkan, maka kita akan mendapatkan yang baru. Ya, hal-hal yang baru dari Allah, manusia ciptaan baru, sifat karakternya dia, kodrat ilahinya, semuanya kekudusannya, kesuciannya itu kita bisa serap. Kalau kita bisa tanggalkan ini, kita larikan diri dari semua ini. Kalau kita masih bermain di sini, kita masih tenggelam, ya, terbenam di dalam semua yang ini, ya, kita nggak bisa terima kebenaran yang murni. Kita nggak bakal bisa menyerap kebenaran yang sesungguhnya. Kita juga nggak bakal bisa, kebenaran nggak terserap, maka kita nggak bisa berubah cara pandangnya. Maka kita nggak bisa berubah cara hidupnya. Ya, kalau kita melakukan masih tenggelam dengan ini semua. Ya, Ibrani 6 ayat 18, kita kembali lagi ke Ibrani. Tadi Ibrani keempat, sekarang Ibrani yang keenam. Nah, Ibrani 6 ayat 18 ya, cuman kita ambilnya yang bawahnya tuh yang B sebenarnya, ya.
Ya, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Apa ini pengharapannya? Ayat 19-nya aja langsung. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi ini bicara soal pengharapan kekekalan yang ada di belakang tabir, yaitu hidup kekal yang sudah kita dapatkan melalui Kristus dan akan kita peroleh secara sempurna nanti, tapi sekarang kita jalani dulu ya, dimana kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang berkualitas serupa Yesus. Nah itu kita jalani sekarang sampai nanti dengan pengharapan kalau kita udah serupa Yesus, kita udah jalan bersama Yesus selama di bumi, maka nanti pengharapan kita adalah kita dimuliakan bersama Yesus. Itu pengharapan kita kan. Nah, untuk itu kita harus bisa mengarahkan diri kepada pengharapan itu. Jadi ada dua kenyataan tadi ya, dua kenyataan yang tidak berubah. Yang pertama kenyataan kalau pengharapan itu ada. Bahwa Yesus sudah memberikan pengharapan itu. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit dan dia naik ke sorga. Dia sudah membuat tabir terbelah dan sorga terbuka pintunya. Dan di situ ada pengharapan kita bisa taruh bahwa kita yang sudah punya hidup yang kekal, kita akan bersama dia di sana. Tapi selama kita di bumi kita harus dididik dulu, dilatih dulu supaya hidup kekal itu bisa terjadi dan terwujud sejak di bumi. Kita punya kehidupan yang berkualitas. Dan kualitasnya ya serupa Yesus, kualitas pribadinya Yesus. Nah, kita harus diberubah dari kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Ya, serupa Yesus itu, karakter kita diubah, jiwa kita diproses. Nah, itulah yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, setelah itu pengharapan kita. Ya, nah dua kenyataan ini apa yang nggak berubah tentang pengharapan itu yang Allah sudah sediakan buat kita. Yang kedua nih yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah adalah dunia ini. Dunia ini yang ada di bawah kuasa si jahat, yang terus mau merebut kita, yang mau terus menjatuhkan kita, supaya kita nggak punya pengharapan di sana, supaya kita kehilangan pengharapan di sana. Nah dua kenyataan ini ya nggak berubah kan, tetap selamanya. Allah udah tentukan pengharapan di sana, dunia pun akan hancur nanti, akan berakhir. Nah dunia akan tetap jahat, gak mungkin jadi baik. Dunia ini akan semakin jahat dan akan tiba kesudahannya, akan lenyap, akan dimusnahkan, akan jadi lautan api kekal. Jadi itu dua kenyataan yang gak bisa berubah. Ya, dimana tentang hal ini Allah gak berdusta. Dia udah kasih tahu kalau kamu gak bisa sampai ke sana, gak diangkat ke sana, ya kamu akan tinggal di sini dan ini dunia akan jadi lautan api. 1 Petrus kan dikatakan api dan belerang akan masuk ke dunia ini. Ya akan jadi danau api tadi sini. Dan bagi yang tertinggal dia akan masuk dan di danau api ini akan dihukum bersama-sama dengan semua kuasa jahat, kuasa setan, kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, yang memang udah ada di bawah pengaruh si bawah kuasa si jahat. Si jahat sudah ada di dunia ini. Jadi dunia ini akan dihancurkan bersama si kuasa si jahat yang sudah ada di bawah kuasa dia. Jadi kekuasaan sudah diberikan oleh si iblis terhadap dunia ini kan. Walaupun tetap Allah masih pegang kendali, tapi nanti ada penghukuman, maka penghukuman dijatuhkan ke dunia ini, termasuk kuasa si jahat yang ada di bawah di dunia ini dan orang-orang yang selama ini mengikuti si jahat, yang selama ini terikat sama dunia, yang selama ini senang sama dunia, selama ini cinta dunia, ikat sama dunia, ya akan masuk di situ semua. Jadi ini dua kenyataan yang gak akan berubah dan Allah gak berdusta, itu akan terjadi. Ya, makanya kita yang mau cari perlindungan, ya kan kita mau berlindung, ya kita mau berlindung sama Tuhan, kita gak mau mengalami itu, kita punya dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Kita mau lari ke situ. Kita mau melarikan diri dari yang ada di dunia ini. Kita mau tinggalkan semua yang ada di dunia ini. Karena kita mau menjangkau pengharapan yang di depan sana. Ya, ini dua kenyataan. Bumi yang lama yang akan jadi lautan api, dan langit dan bumi yang baru di sana, di kekekalan. Ini dua kenyataan yang gak berubah dan Allah tidak akan berdusta. Ini pasti ada nanti. Ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan terjadi nanti. Nah sekarang kita mau taruh, kita yang mau berlindung, kita mau berharap kepada pengharapan yang di sana kan, di kekekalan. Nah jangkaulah itu, jadikanlah itu sauh yang kuat untuk kita berharap. Jadi pengharapan kita, memberi kita dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang Tuhan sudah janjikan di sana. Ya, dengan cara larikanlah diri, larikan dirimu dari semua yang ada di bumi ini. Jangan mau lagi terikat dengan dunia ini. Jangan mau lagi. Ayo larikan diri. Larikan diri dari daging kita. Ya, dari semua kedagingan kita. Daging ini macam-macam, termasuk pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dari usaha-usaha kita yang berasal dari daging. Berjuang sendiri, berusaha sendiri dalam segala sesuatunya, enggak mengandalkan Tuhan. Berhenti dari semua usaha itu. Dari tekad usaha kita. Ya, dari tekad usaha kita terhadap apapun.
Ya kita memang harus berjuang kan, perlombaan yang diwajibkan kan kita harus berjuang. Paulus juga berjuang, ya kan? Paulus berusaha, Petrus berusaha, tapi usahanya itu bukan usaha daging, usaha dengan kekuatan Roh Kudus, mengandalkan kasih karunia Roh Kudus, hidup di dalam Roh, ikutin tuntunan Roh, tunduk taat sama Roh itu. Jadi bukannya berjuang usaha seperti orang di luar sana di agama-agama lain yang mengandalkan moralitas kebaikan, tapi dengan usahanya sendiri. Ya, saya ada satu contoh, ya. Usaha yang dengan usaha sendiri nih. Dia berkata, kalau dia berbuat kebaikan, dia menabur banyak kebaikan, dia akan menuai karma yang baik. Sehingga ketika dia mendapatkan karma yang baik, dia bangga banget. Ya, terdengar dari kata-katanya tuh sombongnya tuh kelihatan. Bangga, memegahkan diri karena sudah bisa berbuat baik dan mendapatkan karma yang baik. Misalnya, oh ini gara-gara dia berbuat baik, hormat, sayang sama orang tuanya, maka dia dapat karma yang baik, kerjaannya sukses, kerjaan anak saya jadi sukses, kerjaan anak saya jadi berhasil, dia bisa keluar negeri terus. Karena dia punya karma yang baik. Dia membanggakan anaknya, bahwa anaknya itu baik dan perbuatannya baik, maka dia dapat karma yang baik. Karena dia mencintai dan menghormati orang tua, sehingga karmanya baik. Benar, memang kita masih mengerti hukum tabur tuai, tapi bukan dengan usaha. Kalau ini dia menitik beratkan pada usaha, karena itu perjuangan dia. Dia gak kenal kasih karunia soalnya. Dia berusaha untuk berbuat kebaikan, menabur kebaikan sebanyak mungkin, supaya nanti dia bisa menuai yang kebaikan itu. Dan hukum tabur tuai di bumi ini memang ada. Selama masih ada alam semesta ini, dunia ini masih berputar, hukum tabur tuai tetap ada, karena itu hukum yang sudah Tuhan tetapkan dalam tatanannya terhadap bumi. Sehingga orang jahat, orang baik pun akan mengalaminya, akan mendapatkan, ini namanya berkat umum. Ya, berkat umum itu untuk semua orang. Kalau kamu kerja keras, kamu berhasil. Kalau kamu rajin, tekun, kamu berhasil. Itu hukum tabur tuai, tatanan yang ada di bumi ini. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya berkat khusus, yaitu kita diberkatin secara khusus sama Tuhan. Kayak hujan itu untuk orang yang baik sama yang jahat kan sama. Ya kan? Itu sama. Juga tadi rajin bekerja keras akan berhasil, itu buat yang orang Kristen maupun orang non Kristen itu berlaku sama, ya. Tapi selain berkat umum itu berkat umum, berkat khusus Tuhan berikan untuk orang percaya, di mana Tuhan memberi penggarapan terhadap orang percaya, sehingga setiap masalah yang dihadapi orang percaya itu mendapatkan nilai kekal, berkat kekal untuk menggarap karakter ilahi dalam dirinya yang akan membawa dia dalam kemuliaan kekal nanti. Nah ini berbeda, ini berkat khusus buat orang yang udah punya Roh Kudus aja, yang udah percaya Tuhan aja. Nah kalaupun dia berbuat kebaikan, itu bukan lagi untuk membanggakan diri, dia bisa berbuat baik, dia bisa berbuat begini, dia bisa berubah menjadi baik. Itu bukan karena usaha dia sendiri, dia berjuang bersama pimpinan Roh Kudus. Dia sadar betul itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, semua anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi beda, ya. Jadi usaha perjuangan kita tetap ada nggak? Tetap ada. Ya, untuk bisa berubah, untuk apa? Kalau enggak kita nggak bisa. Kalau kita mau diem aja males-malesan ya nggak bisa. Kita tetap hidup dalam Roh, kita baca firman, dengar firman, itu usaha kita, perjuangan kita. Mengenakan firman itu, ya kan? Menanggalkan daging kita, membunuh daging kita, menyangkal diri kita. Itu kan semua usaha perjuangan kita. Tapi itu semua ada di bawah kontrol, di bawah pimpinan, di bawah tuntunan Roh Kudus. Dan kita tahu kita mendapat kekuatan Roh Kudus di situ. Jadi kekuatan Roh Kudus menyertai, kasih karunia-Nya itu kekuatan Allah yang memampukan. Tadinya kita dengan usaha kita, perjuangan kita belum tentu kita mampu mengubah diri kita, tapi karena ada kasih karunia Tuhan, ya, dengan kekuatan Tuhan kita bisa berubah. Dengan kasih karunia Tuhan kita bisa, karena kasih karunia Tuhan kita jelas sekali itu mengerti. Kalau kita bisa mengampuni orang itu bukan karena kasih kita, karena kasih Tuhan dalam diri kita, kita bisa mengampuni orang itu. Tapi di dalam situ ada usaha kita enggak? Ya ada lah, untuk kita berdoa mengampuni dia, melepaskan pengampunan, untuk kita berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, itu kan usaha kita juga. Tapi tidak sendiri, gitu loh. Kita tahu itu karena kasih karunia, karena kasih Allah dalam diri kita yang memampukan kita mengampuni. Jadi bedanya ngerti ya, ini bedanya itu seperti kayaknya tipis ya, tapi sangat vital. Ya, seperti bedanya nggak ada kan, sama-sama di luarnya kan nanti akan menghasilkannya perbuatan baik, itu sama-sama hasilnya perbuatan baik. Tapi motifnya di belakang atau yang melatar belakangi atau yang mendorong itu beda. Kalau mereka didorong oleh karena mereka ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka sudah tabur kebaikan itu. Berusaha berjuang untuk kebaikan mereka, untuk keuntungan mereka. Ya, dan mereka berjuang sendiri. Gitu loh. Dan untuk keselamatan mereka. Kalau kita enggak, kita udah diselamatkan. Nah hasil dari keselamatan kita perlu menunjukkan iman kita dengan perbuatan baik.
Itu hasil dari iman kita kepada Tuhan. Dan kita mengandalkan kasih karunia-Nya ketika kita mau berbuat kebaikan itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu motifnya beda, latar belakangnya beda, yang mendorong berbeda. Ya bisa bedain ya. Nah itu perbedaannya. Ya jadi kalau dari daging dan usaha kita untuk berjuang menjadi selamat itu nggak ada. Tapi untuk kita berubah menjadi baik karena kita memenuhi tujuan Allah, untuk bisa mengekspresikan Allah, untuk jadi ekspresinya Allah, itu perlu. Ya, jadi ini daging usaha yang adalah berhenti dari segala usaha, tekad, niat kita untuk kita menyelamatkan diri sendiri. Enggak lagi buat menyelamatkan diri, kita udah diselamatkan kok. Tapi ini adalah untuk menggenapi rancangan Allah. Ya beda ya. Kalau dari usaha daging kita itu udah nggak ada, kita udah melarikan diri dari semua itu. Ya kita mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk dalam perjuangan kita. Yang kedua, kita nggak boleh pakai pendapat opini kita sendiri. Kita harus pakai pendapatnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Ya nggak lagi pakai opini kita. Ya terus ketidaksehatian, hal-hal yang nggak membuat kita nggak sehati dengan Tuhan, artinya bertentangan sama firman, nggak sesuai sama firman Tuhan. Ya nggak sesuai dengan misalnya dengan tubuh Kristus yang udah bantuin kita. Kan kita ada di dalam tubuh Kristus. Di tubuh Kristus ini kita kan saling menopang, saling menolong. Kalau nggak bisa sejalan, nggak sehati, ya sulit gitu loh. Ada kecurigaan, nggak percaya bahwa kita tuh lagi dikikis di sini. Kita semua sebagai anggota tubuh Kristus lagi dikikis. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang nggak enak, misalnya ada kata-kata yang kurang enak, itu semuanya adalah untuk mengkikis kita. Ya, untuk kita bisa berubah, belajar saling mengubah diri, saling mengikis. Nah, nggak sehati sama Tuhan. Kalau nggak sehati sama Tuhan, maka kita nggak bisa sehati sama tubuh Kristus. Tapi kalau kita sehati sama Tuhan, kita pasti sehati dengan tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menegur, menasehati, mengingatkan, semua itu adalah untuk kebaikan. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang dorong, Tuhan yang kasih tahu untuk melakukannya. Dan kita mau melakukan itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan pekerjaan Tuhan supaya berjalan baik, untuk kedisiplinan, ya, untuk kebaikan deh pokoknya semuanya. Jadi bukan untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan, untuk menjelekkan. Enggak menghancurkan, enggak menjelekkan. Kita kasih tahu untuk kebaikan. Gitu loh. Jadi kita harus sehati dengan Tuhan, baru kita sehati dengan tubuh Kristus. Jadi jangan sampai ada ketidaksehatian. Kalau kita nggak ada ketidaksehatian sama Tuhan, kita nggak sesuai dengan pikiran Tuhan, nggak sesuai dengan perasaan Tuhan. Kita masih pakai pikiran perasaan kita sendiri. Ya makanya Tuhan sangat membutuhkan waktu untuk menjadikan kita sehati sama Dia. Terus diproses pikiran kita supaya jadi sama dengan pikiran Dia, perasaan kita supaya sama dengan perasaan Dia. Yang bukan dari Dia, yang membuat kita nggak sehati sama Dia, yang bukan berasal dari Tuhan, buang, tanggalkan, larikan diri kita dari itu semua. Harus larikan diri, harus lepasin. Ya, pengalaman usang, artinya pengalaman yang di waktu lampau, ya itu jangan dibawa-bawa. Pengalaman yang lalu bisa jadi pembelajaran, tetapi jangan kita bawa-bawa. Tuhan mau lihatnya hari ini. Kalau buat Tuhan itu selalu berlaku hari ini. Apa yang kamu buat hari ini? Ya, kalau yang lalu kamu udah bagus, udah baik, nggak usah dibawa-bawa sampai hari ini. Karena saya udah baik kemarin, hari ini saya bolehlah sedikit-sedikit jadi salah. Enggak, terus baik gitu loh, terus bener gitu. Ya, jadi apa yang udah terjadi, pengalaman-pengalaman yang lampau, walaupun itu mungkin baik, udah nggak usah diinget-inget terus, cukup jadi pelajaran aja, ya. Tapi yang penting yang berlaku buat Tuhan adalah hari ini. Jadi setiap hari itu selalu hari yang baru, yang kita punya pengalaman yang baru bersama Tuhan, ya. Yang usang-usang dilepas aja, ditinggalin, melarikan dirilah dari semua itu, jangan diinget-inget, ya. Jadi hari ini bagaimana kamu sama Tuhan itu berlaku hari ini. Ya, terus yang kemudian agamawi, jangan agamawi, kita harus melarikan diri dari agamawi. Jangan ibadah oke, dengar firman oke, ya, tapi nggak pernah lakukan, nggak pernah ada perubahan hidup, percuma, itu agamawi. Kamu ke gereja nggak bolong-bolong, selalu rajin, ya, bahkan pelayanan, bahkan kasih persembahan, percuma kalau kamu nggak berubah hidupnya. Ya, itu agamawi, kamu cuma menjalankan kegiatan agamawi, ya, aktivitas rohani. Nah, Tuhan nggak mau itu, kita harus melarikan diri dari itu. Kalau kita masih lakukan itu pun, itu karena kita cinta Tuhan. Kita ke gereja karena kita cinta Tuhan, kita pengen butuh firman-Nya. Kita pengen dengar firman, kita pengen berjumpa Tuhan lewat firman, lewat ibadah itu. Ya kalau kita berdoa, baca Alkitab itu karena kita mau ketemu Tuhan. Gitu loh. Ya bukan sekedar rutinitas agamawi. Kalau kita melayani ya karena kita senang, pengen nyenengin Tuhan, pengen jadi berkat buat sesama. Ya bukan agamawi. Kasih persembahannya kita suka rela karena kita tahu semua berasal dari Tuhan dan kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan lewat apa? Ya lewat kita memberi dong buat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, gitu loh.
Jadi semua itu harus kerelaan hati. Ya, jadi jangan agamawi. Ya, jangan karena harus begini, harus begitu, peraturan ini, ada aturan ini, aturan itu, kayak hukum Taurat lagi. Enggak. Semua harus berdasarkan pimpinan roh di dalam dan tuntunannya. Ya, jadi jangan agamawi ya, jangan karena aturan-aturan tertentu. Terus ajaran-ajaran, jangan kita mengikuti ajaran-ajaran yang nggak benar, ajaran-ajaran palsu, bukan Injil yang murni, bukan Injil yang asli, Injil palsu. Ya, dengan doktrin-doktrinnya, dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisinya. Ya boleh, kita memang harus sopan, tapi jangan pakai topeng gitu loh, jangan bertopeng. Ya, topeng rohani, kayak kita pernah ada di renungan topeng rohani. Ya jangan munafik gitu loh, untuk supaya kelihatan baik aja di depan orang. Ya jangan, memang kita baik tuh karena memang dari hati kita udah baik, karena memang udah bersih, gak ada pikiran jahat, gak ada perasaan jahat. Tapi kalau misalnya cuman sopan supaya sopan aja ya, munafik itu namanya. Iya, enggak gitu aja. Ya jangan munafik gitu ya. Jadi ajaran-ajaran, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, doktrin-doktrin itu harus dilepasin ya. Bagaimana kita mengikuti ajaran yang benar aja, ajaran yang murni, ajaran sejati, ajaran yang memang Tuhan Yesus ajarkan ya, yang pasti ada dalam penderitaan, kan itu jalan salib Tuhan dan kita harus jalanin itu. Ya jangan pakai ajaran-ajaran yang berkat terus. Ya itu. Jadi tradisi-tradisi juga ya, etika sopan santun harus begini, harus begitu. Ya nggak usah, ya pakailah sesuai firman. Ya makanya kalau ada motivasi, kata-kata motivasi itu harus dicerna. Kalau kata motivasi yang memang sesuai sama firman boleh, tapi kalau yang nggak sesuai sama firman nggak usah. Ya kalau cuma sekedar motivasi diri, lebih baik kita pakai firman Tuhan aja. Ya terus karakter lama ini kodrat dosa. Ya kodrat dosa, kita harus melarikan diri dari kodrat dosa kita. Kita harus sangkal diri kita, ya kita harus bunuh. Ya kita harus tanggalkan, baru kita bisa mendapatkan karakter yang baru, karakter ilahi, ya kodrat ilahi. Nah itu, jadi Allah mau menggarapkan ya kodrat ilahi tersebut. Roh Kudus mau membagikan apa yang ada pada Kristus kepada jiwa kita, tapi dia butuh kerjasama kita, di mana kita mau melarikan diri dari karakter lama kita. Kita mau bunuh itu, kita mau tanggalkan itu, baru nanti karakter yang baru akan muncul. Dia tunggu kita misalnya untuk mengampuni musuh kita, baru dia bisa memberikan kasihnya mengalir ya, membebat hati kita, mendorong kita, memberi kita kekuatan untuk bisa melepaskan. Tapi kalau kita dari hati kita udah gak niat, udah gak mau, ya udah gak punya keinginan membunuh dendam, membunuh kepahitan itu atau melepaskan kepahitan itu, ya Roh Kudus juga susah mau kerja. Ya kita sendiri yang harus bisa melangkah dulu. Ayo lepasin pengampunan lewat mulut kita, doa pengampunan. Ya begitu kita punya niat untuk mengampuni, nanti bagaimana Tuhan mengubah hati kita supaya tidak membenci lagi, supaya bisa dipenuhi dengan kasihnya, itu nanti Roh Kudus lakukan. Jadi harus ada kerjasama, kita sendiri mau langkah, berusaha, berjuang, melakukannya, nanti Roh Kudus akan mengalirkan kekuatan itu. Jadi karakter yang baru akan muncul, kebiasaan yang baru akan muncul kalau kita mulai meninggalkan kebiasaan yang lama atau karakter manusia lama kita. Ya, jadi itu harus kita tinggalkan semua. Ya, amin. Jadi itu yang hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita melarikan diri, ya, melarikan diri dari semua yang bukan Tuhan, ya, melarikan diri dari semua yang tidak sesuai dengan firman-Nya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Puji Tuhan. Yuk kita tutup ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pembelajaran hari ini. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi dasar ya untuk kami bisa mengerti, membedakan yang baik daripada yang jahat, terus membedakan antara jiwa dan roh ya, supaya firman-Mu lah yang menjadi patokannya, dan firman-Mu yang kami pegang teguh untuk kami lakukan, dan kami mau lepaskan, kami mau tanggalkan, kami mau melarikan diri dari semua hal yang bertentangan dengan firman-Mu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dari semua kebiasaan lama, karakter lama, dari hal-hal duniawi, dari segala usaha daging kami, dari agamawi, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak murni dan sejati, kami mau lepasin itu semua. Kami mau larikan diri dari semua itu, supaya kami mendapatkan yang baru, yang asli, yang murni, yang benar, yang dari Tuhan. Dan itulah yang akan menguatkan kami untuk terus berjalan dalam pertandingan ini, sampai di garis akhir kami. Makasih ya Tuhan, biarlah firman ini kami percaya tidak akan dengan sia-sia, tapi tidak akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan suruhkan kepada beri benih yang baik di tanah yang baik, di hati kami masing-masing, untuk menghasilkan buah yang matang dari kehidupan kami yang dapat kau nikmati. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dalam kasih kebenaran kekudusan yang sesungguhnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan kita semua masuk dalam Yerusalem baru sebagai pemenang dan mempelainya, tinggal diam bersama Tuhan kita dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.